Halo sahabat kampus, jumpa lagi dengan kami. Kali ini saya akan membagikan sedikit informasi yang cukup menarik, yaitu tentang kampus UNY, yaitu tentang prediksi nilai rata-rata calon mahasiswa yang diterima di jalur prestasi atau SNBP tahun 2026 ini ya. Perlu kita ketahui sebelumnya, UNY ini dulunya adalah IKIP yang merupakan bagian dari UGM. Kemudian karena jurusan pendidikan ini peminatnya banyak sekali, maka dipecah menjadi IKIP, kemudian bertransformasi menjadi UNY ya. Untuk akreditasi dan ranking UNY ini cukup menarik. Akreditasinya adalah A dari BNPT. Kemudian ada peringkat 6 untuk versi for issue dan sebagainya ya. UN ini juga menyediakan 7 fakultas, yaitu ada fakultas pendidikan, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan atau MIPA, fakultas bahasa dan seni, fakultas ilmu sosial, fakultas teknik, yang jurusannya banyak sekali nih, rata-rata adalah ilmu pendidikan. Kemudian fakultas keolahragaan, ini ada beberapa jurusan yang bisa teman-teman pilih, mulai D4, S1 juga ada, dan fakultas ekonomi. Ekonomi ini ada manajemen dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa memilih untuk dijadikan referensi ketika mendaftar di jalur prestasi. Nah, berikut ini rata-rata nilai SNBP UNY 2026. Ini adalah prediksi minimal untuk lolos di kampus tersebut ya. Rata-rata nilai SNBP UNY menjadi salah satu informasi yang cukup penting bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke kampus yang satu ini. Jalur SNBP menjadi nilai calon mahasiswa berdasarkan nilai rapot serta prestasi akademik maupun non akademik ya. Perlu kita ketahui juga sebelumnya, tabel yang saya ingin sampaikan ini adalah merupakan rangkuman berdasarkan analisis dari data kelulusan dan tren persaingan tahun-tahun sebelumnya untuk membantu memetakan peluang masuk ke jurusan impian secara akurat. Jadi data ini bukan dikeluarkan dari kampus, sekali lagi. Jadi jangan salah, ini adalah prediksi, kemudian data-data dari mahasiswa yang kemudian dikumpulkan kenapa mereka lolos dengan nilai seperti ini ya. Jadi memang aturan dari kampus ketika jalur SNBP ini berbeda-beda, jadi tidak sama ya. Tapi ini prediksi yang sebagai permulaan untuk perbandingan agar kita yakin berapa nilai minimal dan maksimal untuk diterima di kampus ini. Kita mulai ya. Ini ada mulai dari D4, mulai administrasi perkantoran. Ini nilai SNBP. Ini nilai rata-rata ya. Berarti kalau misalnya 88,29, kalau teman-teman mempunyai nilai 90, ada kemungkinan besar diterima ya. Tapi tidak akan menunjukkan 100%. Ini tolong dibaca teman-teman. Ada akuntansi nilainya segini, mesin otomotif, ada jurusan pengobatan tradisional juga ada. Ini bisa teman-teman lihat. Untuk teknik mesin ini cukup tinggi 86. Ada juga yang rendah ya. Misalnya ini jurusan teknik sipil, ini rata-rata hanya yang masuknya adalah 84,70. Ada yang cukup tinggi, administrasi publik ini 89,29 ya. Ini silakan teman-teman diamati dengan serius, kemudian bandingkan dengan nilai teman-teman nilai dari semester 1 sampai
semester 5 ya. Ada beberapa hal yang menarik. Jadi jalur SNBP ini tidak hanya menggunakan nilai rapot, ada juga jalur menggunakan penilaian sertifikat prestasi, yaitu mungkin ada yang teman-teman yang mempunyai sertifikat di level kabupaten, kota, nasional, bahkan internasional, ini sangat mendukung. Kemudian juga perlu diketahui nilai rata-rata ini juga dibagi dua, 50% nilai umum dan 50% nilai sesuai dengan penjurusan teman-teman ya. Misalnya ini jurusan kedokteran, maka yang diperlukan adalah rata-rata 50% rata-rata nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian kedokteran ini adalah IPA ya pastinya ya. Jadi nilai yang paling dipertimbangkan kemudian adalah nilai-nilai dari jurusan IPA ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin masuk kedokteran, kalau jurusannya IPS kemungkinan kecil walaupun nilainya mungkin di atas 92 atau 94 bahkan sekalipun ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini prediksi tahun kemarin untuk jalur SNBP di kampus tercinta Yogyakarta Istimewa. Silakan amati, perhatikan minatnya apa. Jadi rata-rata kalau teman-teman nilainya di atas 91, 92, insya Allah ada peluang untuk diterima ya. Ini juga yang menjadi perhatian teman-teman, daya tampung ini juga menentukan. Kemudian juga teman-teman juga harus di samping daya tampung juga peminatnya ya. Tahun kemarin kalau daya tampung dan peminat itu pihak kampus mengeluarkan ya. Jadi yang tidak dikeluarkan ini prediksi nilainya seperti ini, pihak kampus tidak akan mengeluarkan. Ini hanya prediksi independen. Jadi teman-teman bisa menganalisis nilai ini dan juga menganalisis daya tampung dan peminatnya ya. Semakin banyak peminatnya, semakin sedikit daya tampungnya, persaingan semakin ketat, dan ini nilai juga yang lolos maksud saya akan semakin mengecil. Itulah teman-teman, semoga yang sederhana ini bermanfaat dan tetap semangat. Semoga kampus impian di jalur SNBP di UNY bisa menerima teman-teman. Terima kasih.